acara kita, rapat penyusunan indikator kinerja kabupaten kota dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim yang diadakan 2 hari dari tanggal 7 sampai 8 Mei 2026. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirannya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berkumpul hari ini. Selamat datang juga kepada Bapak Yasrif. Selamat datang Bapak. Bapak Ibu, sebelum kita mulai rangkaian acara kita pada siang hari ini, saya maaf. Kita awali dengan mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu kami persilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, acara akan kita lanjutkan dengan laporan panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Jody Frenzy selaku analis kebijakan ahli media, Subdit Sosial dan Budaya Ditjen Bina Bangda. Pada Bapak Jody kami persilakan. Yang terhormat Bapak Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 3, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Yang kami hormati Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau yang mewakili. Dalam hal ini telah hadir Bapak Yasri. Yang kami hormati Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Kementerian PPN atau Bappenas. Yang kami hormati Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS. Yang kami hormati Direktur Dana Desa, Insentif Ekonomi, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Kementerian Keuangan. Yang kami hormati para tenaga ahli dari Deputi Bidang Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses BP Taskin, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Kabupaten Kota dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat.
Pada kesempatan ini, perkenalkan kami selaku panitia melaporkan kepada Bapak Direktur beberapa hal terkait dengan pelaksanaan sebagai berikut. Latar belakang pelaksanaan. Kemiskinan dan kemiskinan ekstrim merupakan isu prioritas nasional yang memerlukan penanganan terpadu melalui sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui instruksi Presiden nomor 8 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim atau yang biasa kita kenal dengan OPPK-PKE. Pemerintah menegaskan pentingnya penguatan konvergensi program dan kebijakan untuk mempercepat penurunan kemiskinan secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Maksud dan tujuan. Adapun maksud dari pertemuan ini adalah menjadi forum koordinasi dan sinkronisasi antara kementerian lembaga dengan pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Yang kedua, membahas arah kebijakan nasional terkait penurunan angka kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrim, serta dukungan insentif fiskal daerah sebagai landasan penyusunan indikator kinerja kabupaten atau kota. Yang ketiga, menghimpun masukan strategi dalam rangka penyusunan indikator kinerja pemerintah daerah yang selaras dengan target pembangunan nasional. Sedangkan tujuan pertemuan ini dimaksudkan untuk yang pertama, memperoleh pemahaman bersama mengenai arah kebijakan nasional, pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Yang kedua, merumuskan indikator kinerja kabupaten atau kota yang terukur dan implementatif dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Yang ketiga, mendorong sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah melalui penguatan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup kegiatan. Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan, yang pertama, sambutan pengarahan sekaligus membuka acara disampaikan oleh Bapak Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 3, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, paparan atau materi dari para narasumber. Peserta. Peserta berjumlah secara keseluruhan 60 orang yang terdiri dari instansi pemerintah pusat, Bapeda Provinsi, Bapeda Kabupaten Kota, yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota. Jadwal dan pelaksanaan, kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, pada tanggal 7 sampai dengan 8 Mei, bertempat di Hotel Orchard Industri, Jakarta Pusat. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Selanjutnya, dengan hormat, mohon perkenan Bapak Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah 3, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara secara resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jody Frenzy yang sudah menyampaikan laporan panitia pada siang hari ini. Bapak Ibu, acara selanjutnya sambutan dan arahan Direktur Jenderal, sambutan dan arahan Direktur SUPD 3 pada siang hari ini sekaligus membuka acara ini. Kepada Bapak Fauzan Hasan, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir bersama kita, Pak Kepala Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, diwakili oleh Pak Tasrif. Terima kasih kehadirannya Pak.
Yang terhormat Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN atau Bappenas. Yang terhormat Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Kementerian Keuangan. Yang kami hormati juga Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial, Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik, tenaga ahli media pada Deputi Bidang Pemberdayaan Kapasitas dan Penyediaan Akses Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kami lihat hadir. Terima kasih Bu Novi seperti ini Pak, dan ada beberapa teman lagi ya dari BPP Taskin. Ya, kami hormati juga Kepala Bapeda Provinsi, Kabupaten Kota, baik yang hadir secara langsung di ruangan ini maupun yang hadir secara luring melalui aplikasi Zoom. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama pada rapat koordinasi penyusunan indikator kinerja kabupaten kota dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Melalui instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim, diarahkan untuk menjamin ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian lembaga dengan pemerintah daerah melalui strategi kebijakan antara lain, yang pertama pengurangan beban pengeluaran masyarakat, yang kedua peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan, dan yang ketiga penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dengan memanfaatkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional sebagai basis data utama. Bapak Ibu yang kami hormati, tugas Menteri Dalam Negeri dalam Impres nomor 8 tahun 2025 meliputi yang pertama yaitu koordinasi dan sinkronisasi. Dalam hal ini menyelaraskan kebijakan gubernur dan bupati atau wali kota dalam pengatasan kemiskinan. Yang kedua yaitu fasilitasi anggaran. Memastikan program daerah dalam RKPD dan APBD mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim termasuk program sekolah rakyat. Dan yang ketiga adalah administrasi, yaitu memfasilitasi penyelesaian masalah NIK di tingkat Dukcapil serta memberikan penghargaan bagi daerah yang berprestasi dalam menekan angka kemiskinan. Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 memberikan mandat strategis kepada gubernur serta bupati wali kota untuk bersinergi dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim melalui penyusunan program RKPD dan alokasi anggaran APBD yang berbasis pada pemutahiran data penerima, by name, by address. Gubernur berperan sebagai pembina dan sekaligus mengkoordinasikan pelaksanaan di wilayahnya. Sementara Bupati Wali Kota melaksanakan sesuai dengan target yang tertuang dalam dokumen perencanaan, RPJMD dan RKPD, serta turunannya khusus kemiskinan dalam rencana penanggulangan kemiskinan daerah atau yang biasa kita kenal RPKD dan rencana aksi tahunan atau RAT. Implementasi hasil pelaksanaan program kegiatan di provinsi, kabupaten, dan kota dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri setiap 6 bulan sekali. Pelaporan disampaikan melalui web OPPK PKE Ditjen Bina Pembangunan Daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah menetapkan target 0% untuk penghapusan kemiskinan ekstrim pada tahun 2026 dan 5% untuk pengentasan kemiskinan pada tahun 2029. Selamat datang kami ucapkan Bapak. Silakan Bapak. Dari Kemenkeu sudah hadir. Kami lanjutkan Bapak ya. Hal tersebut dioptimalkan melalui 3 strategi utama. Yang pertama,
pengurangan beban masyarakat, yang kedua peningkatan pendapatan masyarakat, dan yang ketiga penurunan kantong-kantong kemiskinan. Data sasaran yang dipergunakan adalah data tunggal sosial ekonomi nasional yang dimutakhirkan tiap 3 bulan sekali. Pemutahiran dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran, sehingga penerima manfaat yang tidak berhak dapat dikurangi dan penerima manfaat yang belum terdaftar dapat masuk ke dalam PTSN. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait target dan evaluasi capaian angka kemiskinan berdasarkan periode pemerintahan. Terlihat penurunan signifikan dari angka 15,97% tahun 2005 menjadi 9,03% pada tahun 2024. Namun terdapat tantangan berat saat pandemi antara tahun 2020 sampai 2021, di mana angka sempat naik kembali. Adapun yang menjadi tantangan tahun 2025 sampai 2029 adalah pencapaian target 5% di tahun 2029. Hal ini membutuhkan penurunan rata-rata sebesar 0,87 poin setiap tahunnya. Untuk mencapai target sesuai RPJMN tersebut, dibutuhkan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan dan antar OPD di provinsi, kabupaten, dan kota dengan melakukan konvergensi arah kebijakan, program, dan kegiatan yang didukung dengan data yang akurat. Selain itu, dibutuhkan kecermatan waktu dalam melaksanakannya. Keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan tidak terlepas dari komitmen kepala daerah dan berfungsinya TKPK. Hadirin yang saya hormati, persentase penduduk miskin pada September 2025 sebesar 8,25%, turun 0,22% dari Maret 2025. Persentase penduduk miskin tertinggi adalah Provinsi Papua Tengah, yaitu 29,45%. Sedangkan persentase kemiskinan terendah adalah Provinsi Bali, berada pada angka 3,42%. Susenas BPS tahun 2025, terdapat 18 provinsi yang telah mencapai penurunan kemiskinan di atas target nasional dan 20 provinsi masih berada di bawah capaian target nasional. Bapak-Ibu yang kami hormati, terdapat 15 provinsi yang mengalami kenaikan persentase angka kemiskinan di atas target RPJMD dan 22 provinsi menurunkan persentase kemiskinan di bawah provinsi. Hal ini menjadi perhatian kita bersama, kan upaya pengentasan kemiskinan terkhusus daerah-daerah provinsi yang mengalami kenaikan persentase angka kemiskinan di atas target RPJMD. Terkait target RPJMD untuk menurunkan kemiskinan, perlu diperhatikan untuk 20 provinsi yang mengalami kenaikan kemiskinan pada tahun 2026 dengan target nasional 6 sampai 7,5%. Berkaitan dengan tagging program kegiatan dan subkegiatan tahun 2026, dapat kami informasikan juga bahwa total keseluruhan subkegiatan yang telah di-tagging dan dianggarkan untuk tahun anggaran 2026 adalah sebanyak 2.596 subkegiatan. Secara keseluruhan, fokus terbesar program di tahun 2026 adalah pada program mengurangi jumlah kantong-kantong kemiskinan. Ini total sebanyak 1.316 program, yang berarti upaya diarahkan pada intervensi berbasis wilayah, infrastruktur, dan pemberdayaan terintegrasi.
realisasi APBD Provinsi per tanggal 31 Desember 2025, apabila kita lihat, ini kita Kemendagri telah memberikan apresiasi juga terhadap realisasi APBD tertinggi, yaitu untuk Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Timur. Dengan adanya website OPPK-PKE Kemendagri yang menjadi wadah bagi daerah dalam menginput pelaporan dokumen OPPK-PKE yang meliputi dokumen SK-TKPK, RAT, laporan semester, RPKD, beserta matriks pelaporan dokumennya sehingga dapat dimaksimalkan sebagai output penilaian kinerja Pemda. Secara keseluruhan, pemerintah daerah, baik provinsi, kota, dan kabupaten, telah memiliki landasan operasional yang kuat, ditunjukkan dengan 472 daerah yang sudah menyampaikan SK TKPK. Hanya Provinsi Papua Pegunungan yang belum membentuk dan melaporkan SK TKPK. Konsistensi pelaporan kinerja OPP PKE menjadi bagian yang perlu mendapatkan perhatian dari TKPK. Karena sampai saat ini masih terdapat pemerintah daerah yang belum upload realisasi laporan semester 2, RAT tahun 2026, dan dokumen RPKD. Sampai saat ini telah dilakukan review RPKD Provinsi periode 2025 sampai 2029 oleh Kemendagri bersama dengan KL terkait, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Papua Barat, dan Jawa Timur, kepada provinsi lain agar segera menyelesaikan RPKD di bulan Mei sesuai dengan surat yang telah disampaikan dan bersurat ke Kemendagri untuk dilakukan review. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti, antara lain, yang pertama, kami berharap mendapatkan masukan yang konstruksi dari Bappenas, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik, dan Badan Pengentasan Kemiskinan, serta pemerintah daerah dalam penyusunan indikator kinerja pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan tahun berjalan dan tahunan. Yang kedua, bagi pemerintah daerah yang belum menyelesaikan dokumen perencanaan dan pelaporan, agar segera menuntaskan dan diupload dalam web OPPK PKE. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang hadir. Dan kami ucapkan selamat berdiskusi secara seksama pada forum ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi penyusunan indikator kinerja Kabupaten Kota dalam percepatan pengentasan kemiskinan secara resmi dibuka. Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur. Hadirin yang saya hormati, agar acara kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan, marilah kita melakukan doa bersama. Pembacaan doa akan diwakilkan oleh Saudara Ilham. Kepada Saudara Ilham kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memandu doa secara agama Islam kepada Bapak Ibu peserta rapat agar dapat menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka melaksanakan rapat penyusunan indikator kinerja kabupaten kota dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kami memohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti kegiatan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti kegiatan ini. Dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berikan kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu, serta pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepadamulah kami berbakti, dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami, wahai Engkau Maha Mendengar dan Maha Pengampun. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, terima kasih kepada Saudara Ilham. Izin kita akan melakukan foto bersama dahulu. Bapak Direktur, kami mohon untuk bisa berfoto bersama dengan narasumber terlebih dahulu, Pak Wahyu. Atau di depan. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Oke, siap. Bapak Direktur dulu dengan para narasumber. Baik, silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan melakukan foto bersama dengan Bapak Direktur dan para narasumber. Tidak ada Mas Ulfi. Masih dicetak. Bapak Yasrib izin untuk langsung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Syekh Baid, Pak Direktur SUPD Kementerian Dalam Negeri, SUPD 3 Kementerian Dalam Negeri, Ibu Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerjasama Kemenko dan Persidangan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Ibu Niken, dan juga Pak Ketua Tim Insentif Fiskal dan Keistimewaan Kementerian Keuangan, Bapak Irianto Nenggolan, Bapak Ibu serta hadirin yang hadir pada hari ini. Hari ini kita bersama-sama memenuhi undangan dari Kementerian Dalam Negeri. Mungkin saya rasa ini yang menjadi kegiatan kita setiap tahun dalam rangka mensukseskan program pemerintah, yaitu dalam rangka penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Saya rasa ini mungkin tagline atau istilah ini sudah sering kita dengar. Istilah ini kita sudah mulai dari tahun 2019, dari satu RPJMN berlanjut pada RPJMN kedua, bahkan dilanjutkan dengan penambahan kata optimalisasi. Dalam hal ini berarti pada periode sebelumnya, kegiatan-kegiatan ini kita sudah berjalan. Saya rasa di sini yang hadir Bapeda dan juga pemerintah daerah lainnya, serta kementerian lembaga. Di sini juga ada dari BPTASKIN sebagai lembaga baru yang mudah-mudahan bisa konsen dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini sudah betul-betul menjadi lebih fokus dan lebih dioptimalisasikan. Seperti kita ketahui, mungkin target untuk tahun ini memang betul-betul penghapusan kemiskinan ekstrim harus kita capai di angka 0%. Ini bukan di awan-awan lagi atau bukan masuk dalam perencanaan lagi, tetapi sudah betul-betul fokus dengan kegiatan dan sumber daya yang dimiliki, baik di tingkat pemerintah pusat maupun juga di pemerintah daerah. Nanti mungkin Ibu Niken juga baru selesai rapat bersama kementerian lembaga barusan. Sudah beberapa kegiatan-kegiatan kementerian lembaga sudah diarahkan fokus terhadap lokasi-lokasi yang menjadi prioritas penanganan kemiskinan. Jadi betul-betul secara penanganan sudah action di lapangan dengan lokasi dan waktu yang sudah ditentukan dengan tingkat fokus 100%. Mungkin di samping itu juga ada dinamika Pak terkait keuangan daerah, kemampuan daerah dalam melaksanakan mensukseskan kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut, sehingga pada hari ini mungkin kita diskusi bersama. Di sini sudah hadir di ranah kebijakan ada Ibu Niken yang akan membawakan materi terkait arah dan kebijakan serta sinkronisasi optimalisasi penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dalam hal ini masukan terhadap indikator-indikator atau variabel-variabel penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dan juga nanti akan dilanjutkan oleh Pak Irianto sebagai Ketua Tim Insentif Fiskal dalam hal ini, yaitu terkait masalah arah kebijakan pencapaian target penghapusan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami persilakan kepada Ibu Niken sebagai Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Persidangan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih Pak Yasrif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Ini jam-jam kritis, mudah-mudahan kita masih bisa concern membahas terkait dengan indikator-indikator. Karena ini agak matematika dikit, tapi nggak apa-apa supaya kita bisa menilai gitu. Makanya harus ada pengukuran yang clear yang kita pahami bersama. Tadi disampaikan Pak Yasrif bahwa saat ini kita memang diminta Pak Presiden khususnya terkait dengan Inpres 8 tahun 2025 untuk pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Mungkin bisa dibantu slide-nya. Saya slide-nya singkat, tapi mungkin nanti akan ada elaborasi beberapa slide lagi gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, kemarin 2 minggu yang lalu kami rakor dan kemudian Pak Menko Muhaimin Iskandar, itu Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat yang ditugas oleh Pak Presiden untuk penghapusan kemiskinan ekstrim, menyampaikan
bahwa angka miskin ekstrim kita, bukan yang ini Pak, yang merah dulu ya. Nanti satu lagi baru pindah ke situ. Jadi angka kemiskinan kita untuk miskin ekstrim, alhamdulillah ada pengurangan yang cukup signifikan dari 1,26% di 2024 menjadi 0,78%. Ini mungkin agak sedikit kayak kuliah sedikit aja. Memang ada perbedaan pengukuran antara miskin berdasarkan garis kemiskinan nasional dengan miskin ekstrim berdasarkan penilaian Bank Dunia. Jadi kalau Bank Dunia itu punya penilaian yang namanya PPP, itu 2,15 PPP US dollar itu bukan kurs US dollar sekarang yang 17.400 ya. Ini memang sudah ditetapkan sama Bank Dunia, istilahnya itu apa sih, skenario Big Mac. Kita beli Big Mac di mana aja tuh harganya sama. Nah, kurang lebih itu. Jadi yang kita gunakan PPP itu di tahun 2017 kita menggunakan PPP yang sama, 2024 PPP-nya 2,15 dengan 2025 PPP-nya 2,15. Satu PPP itu sekitar Rp13.469. Jadi kurang lebih 400.000 pengeluaran per orang per bulan. Kalau di bawah 400.000 kita masukkan ke dalam miskin ekstrim. Dan sekarang jumlahnya di Indonesia diidentifikasikan, diperkirakan sekitar 2,2 juta orang. Nah, angka 2,2 juta orang ini harus ditekan karena janji Pak Presiden adalah 0% di 2026 dengan menggunakan indikator yang sama. Kalau di pemerintahan yang dulu, 5 tahun sebelum ini kita menggunakan PPP-nya nggak 2,15, tapi 1,9. Jadi memang angkanya 0,8 tapi beda PPP. Nah, sekarang kita dinaikin lagi. Ini juga sebenarnya banyak yang protes, Bu, kenapa nggak 3? Katanya kalau middle income harusnya 3. Ya kita 2,15 aja, lumayan berat gitu ya dengan kondisi yang sekarang, ekonomi global, kemudian ada bencana hidrometeorologi di daerah Sumatera gitu. Jadi kita menggunakan yang sekarang aja PR. Dan ini yang menjadi target kita di 2026 Susenas September harus di bawah 0,5 Pak. Itu targetnya. Makanya nanti mungkin kami jelaskan bahwa kita harus bergerak bersama, tidak hanya dari pemerintah daerah tapi tentunya dari kementerian lembaga. Dan kami di Kemenko Pemberdayaan Masyarakat di bawah Inpres 8 itu mengorkestrasi sekitar 44 program kegiatan kementerian lembaga supaya kita pastikan ada tugasnya sesuai dengan instruksi berkontribusi terhadap upaya penghapusan kemiskinan. Jadi kita menyusun rencana aksi, meminta mereka menyusun rencana aksi, ada dashboardnya, dan kemarin kita sampaikan ke beberapa ke masing-masing menteri dan juga kita sampaikan ke Pak Presiden, Pak ini loh Pak kontribusi masing-masing KL yang terkait dengan upaya penghapusan kemiskinan. Dan kami berharap Kemendagri di sini selaku pembinanya untuk mendorong pemerintah daerah juga mengupayakan hal yang sama. Mari kita fokuskan APBD kita untuk ke arah upaya-upaya yang benar-benar netes ke beneficiary. Jadi kelihatan, saya nggak siapkan sih, agak terburu-buru untuk hari ini. Kita bisa cek Pak, untuk nanti mungkin di SIPD nanti Pak Wahyu atau teman-teman di Bangda dengan SIPD kita bisa cek. Belanja kalau yang directnya besar, itu bagus hasilnya. Cepat dia naiknya. Tapi kalau taggingnya gede tapi belanjanya indirect saja dan pendukung itu kurang nampol gitu ya. Nah ini sebenarnya kami berharap dari Kementerian Dalam Negeri juga mengarahkan supaya meskipun tagging anggarannya besar, realisasinya bagus, tapi kualitas belanjanya juga harus baik. Karena saya lihat tuh di beberapa daerah di Bengkulu, saya agak lupa Pak Yasrif, itu bagus dia cepat. Coba dicek belanjanya untuk apa. Oh ternyata belanja directnya itu lebih besar proporsinya dibandingkan yang lain. Ada daerah-daerah yang ternyata besar tapi karena kualitasnya kurang jadinya diukur nggak nendang gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, saya diminta waktu itu sama Pak Dirjen Bangda, Bu, tolong dong beri masukan kalau Kementerian Dalam Negeri mau memberikan insentif, penilaiannya apa aja. Bangda sudah menyusun indikator-indikator dan kemudian kita diminta untuk menambahkan. Ini saya sebenarnya cuma sedikit aja, next aja. Ini usulannya Pak Wahyu, Bapak Ibu, Pak Direktur. Lanjut next. Ini kan yang saat ini ada adalah perencanaan, kinerja, dan inovasi. Kami usul menambahkan atau usulan variabelnya mungkin kita tambahkan dengan yang disebut dengan kinerja.
kinerja penurunan kemiskinan, kinerja realisasi anggarannya, sama kepatuhan laporan tahunan. Nah, terkait dengan indikator kinerja penurunan kemiskinan, ini memang menjadi concern juga, concernnya Pak Menko juga. Ini usulan ya Bapak dan Ibu, nanti mungkin yang memutuskan kan Kementerian Dalam Negeri selalu pembina dan penilainya langsung. Tapi kami di beberapa waktu yang lalu pada saat rapat tingkat menteri ada 44 kementerian berkumpul Pak. Waktu itu Pak Menko menyampaikan tolong dicari kalau kita menyentuh titik mana sehingga akselerasinya, daya ungkitnya bisa lebih cepat. Gitu ya. Karena memang kami memahami, kami juga di Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu kita sebagai wali data DTSN, jadi kita berharap ada konvergensi program yang clear gitu, sehingga tidak ada yang tertinggal, no one left behind. Karena biasanya kementerian lembaga sama pemerintah daerah, siapapun pasti khawatirnya sama inclusion error. Kalau diperiksa sama BPK, kenapa desil 7 dikasih? Selalu gitu. Padahal lupa bahwa mungkin ada desil 1 yang nggak dikasih. Nah, ini karena ternyata kami menggunakan berbagai macam, kita meminta laporan dari masing-masing kementerian lembaga, kemudian kita padankan, kita masih menemukan sekitar 765.000 kepala keluarga yang desil 1 tapi belum dapat program apapun. Padahal sudah ada 16 program pemerintah Pak yang kita padankan. Masih ketemu 1 juta di desil 1 yang nggak terima program apapun. Kalau dia terima, kita berharap akselerasinya lebih cepat. Nah, makanya kami rapat-rapat terus dengan KL, memetakan Bapak tempatnya di mana, Bapak siapa beneficiary-nya, untuk kemudian kita overlay, oh ini loh yang nggak dapat sama sekali. Tolong digeser Pak lokusnya, atau kita cari pembiayaan yang lain, kayak filantropi, dan saya berharap dari pemerintah daerah bisa masuk ke titik-titik yang belum disentuh sama pusat. Jadi sifatnya dari APBD mungkin komplement dan suplemen. Kalau misalkan memang bagus-bagus kalau Pak Bupatinya memang visi misinya ke arah sana. Tapi kalaupun sudah ada program dari pusat, kami harapannya ada komplementaritas, ada suplemen buat masyarakat kita yang rentan sehingga upaya percepatan penghapusan kemiskinan menjadi lebih real. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah variabel yang kita usulkan. Mungkin bisa ke ini slide saya yang kedua. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa kita perlu agak buru-buru? Karena September itu sudah susenas. Kalau bisa program Juni, Juli bisa jalan semua Pak. Karena kalau kita telat, kalau di Oktober ya nggak kehitung, nggak keukur. Nanti ukurannya nunggu Maret lagi. Untuk angka kemiskinan ekstrim mungkin harinya kabupaten itu setiap bulan, setahun sekali aja memang bulan Maret, tapi kalau untuk yang provinsi bisa sampai September. Nah ini Bapak dan Ibu semua kita lihat di sini ya, sekarang tuh tantangannya luar biasa berat. Dulu 2002 di awal-awal, itu kita tuh kita bisa dalam waktu 3 tahun itu 3,6 percentage turun, 3% turun. Sekarang 4 tahun cuma 1 koma. Kenapa? Ya tantangannya besar. Yang kedua ternyata garis kemiskinan kita kan dihitungnya berdasarkan inflasi. Inflasi terus. Sehingga memang besar sekali, naiknya cepat. Karena inflasi ditambah growth dan seterusnya. Jadi cepat dia garis kemiskinannya naik. Sementara masyarakat miskin 60-70% konsumsinya dari sehari-hari makanan. Pengeluaran di makan. Nah pengeluaran di makan harganya tinggi, jadi memang bahan pangan. Jadi memang garis kemiskinan kita lebih tinggi daripada indeks harga konstruksi misalkan. Jadi sebenarnya intinya saya mau sampaikan adalah tantangannya semakin berat. Apalagi angkanya semakin kecil, ngecilin yang udah kecil kan itu lebih sulit lagi. Beda kalau kita 12%, jadi 9%. Nah ini mungkin di daerah-daerah yang masih miskinnya tinggi, kemungkinan untuk menurunkan lebih cepat itu lebih terbuka dibandingkan mungkin Bapak dan Ibu dari pemerintah daerah yang sudah di angka 6%, mau turun ke 5%, itu pasti upayanya lebih besar. Kemudian bisa next saja. Nah, kami kemudian diminta, kami kemudian diminta oleh Pak Menko, coba cari dalam waktu dekat sekarang kalau kita menyentuh daerah mana yang bisa lebih cepat.
gitu ya, arah apa namanya miskinannya bisa lebih cepat. Akhirnya kemudian kita diskusikan dengan dengan BPS terutama karena BPS yang punya angka susenasnya. Ini yang kita usulkan Pak Wahyu supaya angka ini bisa Iya, dimasukkan manis ke kok. dalam. Oh, nyela berarti ya. Ikut. Ada yang bocor ya. Supaya ini bisa kita masukkan ke dalam penilaian karena ini sudah rapat hampir dengan 25 KL kita minta Pak Indra untuk bisa difokuskan ke wilayah-wilayah ini. Lanjut aja next. Kita ada 7 indikator, 2 dimensi sama 4. Nah ini Pak Wahyu, Bapak dan Ibu dari Bangda dan teman-teman yang sudah kita lakukan dan sekarang kita mendorong. Ada 88, ini angkanya nggak cari 88 ya. Kan saya bilang, kok kayak cari 88, enggak Bu, ini dari 83 sampai 95 kita taruh di tengah gitu. Kok ya pas ya. Nah, ada 88 lokasi. Awalnya kan kami sedang berpikir lokasi prioritas itu di mana. Kalau kita pakai angka proporsi, prosentase, pasti nanti kita arahnya Indonesia Timur semua, Pak. Papua, Maluku, NTT gitu ya, hanya sedikit yang di Sulawesi, Jawa nggak kena. Tapi kalau kita mau fokus ke yang jumlahnya banyak, pasti nanti jatuhnya Jawa Barat, Jawa Timur, Banten gitu ya, Jawa semua, yang sana nggak. Makanya kita berbagai macam skenario kita masukkan supaya bisa, Bapak dan Ibu Kementerian Lembaga, tolong ya fokusnya sampai dengan September di titik ini. Cuma saya juga bilang, wah ini kok agak nggak adil mungkin buat teman-teman yang indeksnya baik. Kok yang baik malah nggak jadi tempat lokasi program gitu ya. Makanya saya berharap buat yang baik mohon insentifnya supaya ada penyemangat. Tapi yang saat ini memang progres percepatan penghapusan kemiskinannya lambat, mau nggak mau pemerintah pusat harus hadir. Jadi kita mendorong KL untuk programnya, Pak di situ dulu ya kalau ada pilihan di titik-titik ini gitu. Lanjut next aja. Bisa terus. Nah ini, bentar ya saya sambil buka soalnya nggak ada. Nah ini ada dimensinya, miskinannya. Jadi tadi kami sampaikan kita melihat ada skala gitu ya. Skala ini ada kita bagi aja sama 25%, 25%, 25%. Yang pertama ini jumlahnya. Jumlah absolut penduduk miskin dan miskin ekstrimnya. Kemudian yang kedua insidennya tingkatnya. Kan tadi kan kalau pakai absolut ke timur semua, kalau pakai persentase ke barat semua. Jadi kita ada skala, ada insidennya, ada intensitasnya, kedalaman dan keparahan. Sama kita pakai gini rasio juga Pak. Supaya bisa adil. Jadi saya sampaikan sama Pak Menko, Pak, ini nggak pakai warna-warna ya Pemdanya Pak. Kita teknokratik abis. Iya, harus begitu gitu. Kan takutnya nanti ada tense politiknya, nggak ada. Kemudian kami berpikir bahwa setiap provinsi harus ada tugasnya. Jadi even DKI Jakarta yang punya indeks kapasitas fiskal bagus masih ada PR-nya. Gitu ya. Di titik-titik mana sehingga ada tanggung jawab dari provinsi untuk mempercepat gitu ya, untuk mengakselerasi juga di pemerintah daerah. Nah, ini akhirnya kita memutuskan bahwa rekomendasinya adalah per provinsi. Lanjut aja, lanjut Mbak, biar cepet aja. Next, bisa diklik. Enggak, ini terus aja, nanti aja saya liatin. Nanti ini saya share Bapak dan Ibu, terus aja, terus lampirannya aja. Cerita aja dulu, nggak usah langsung ini. Nah, ini aja. Jadi dengan adanya kita bikin exercise Pak, kalau kita bisa masuk di 88 titik ini, harusnya yang angkanya 845 kemarin itu bisa di 736. Dengan syarat bansosnya dapat semua, yang desil satunya. Jadi PKH-nya dapat, KIP-nya dapat, sembakonya dapat. Tapi ternyata kan nanti takut ribut juga Pak. Karena berdasarkan data dari Kementerian Sosial, masih ada sekitar 3 juta kepala keluarga di desil 1 yang belum terima bansos. Kalau kita shifting dari desil 4 dipindahin ke desil 1, biasanya rame di daerah. Pasti akan ribut gitu kan. Makanya kami di Kemenko mencari nih dari program-program yang lain yang belum salur, supaya mengcover yang ada di Kemensos. Syukur-syukur Kemensos nanti pensasarannya kita dorong untuk lebih baik.
supaya bisa nutupin tadi. Paling tidak 700.000 tadilah yang ada di 88 wilayah prioritas tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, bisa lanjut Mas. Next aja, ini yang mana ya? Nah, udah agak beda ya. Terus lanjut next. Ini beda-beda nih saya, soalnya lagi nggak nyiapin Mbak detail. Ini tadi. Nah, ini tadi saya cerita inflasi garis kemiskinan lebih cepat dari pendapatan kelompok bawah. Makanya kita jadi tambah susah, Pak, karena naik terus GKN kita. Karena ya memang apa namanya secara internasional harus begitu mengukur GKN-nya. Padahal ini kita bandingkan sama indeks harga konstruksi. Kalau konstruksi dia deretnya lebih deret hitung ya. Nah, ini terus lanjut saja next. Gambarannya seperti ini Bapak dan Ibu. Terus lanjut. Nah, ini juga kita cek secara nasional memang ada untuk TKH yang untuk keluarga miskin emang nggak sama dapatnya. Ini kita akan dorong Kemensos untuk memperbaiki. Ada provinsi-provinsi yang proporsinya dapat lebih banyak daripada provinsi-provinsi yang lain. Ini pengukurannya kita dorong dari kami di Kemenko untuk Kementerian Sosial untuk mulai memperbaiki ketepatan sasarannya. Karena sekarang sebenarnya lebih mudah, Kementerian Sosial sudah menggunakan DTSEN, jadi kita bisa tagging satu-satu, mirroring satu-satu gitu ya, seperti apa. Lanjut aja, next. Bisa lanjut? Ini udah sama ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini mungkin gambaran dari kami, kita bisa cek di lokasinya. Nanti saya share aja, ini lokasi yang menjadi target Kementerian lembaga di pusat saat ini Pak, sampai dengan September nanti. Kita lagi dorong Kementerian Pertanian, Kementerian apa namanya Tenaga Kerja, semua kementerian kalau ada programnya geserin dulu deh sementara. Nah, bisa tadi Mas yang di list Pemda-Pemda. Yang di atas. Yang di atas, yang di atas. Ini malah ditaruh di atas sama tabulasi tadi. Naik aja ke atas. Yang ngelek ya. Nah, ini. Nah, 6. Ini contohnya ya, Bapak dan Ibu ya. Ini kita di beberapa provinsi kita ambil kabupaten-kabupaten yang kelihatan lagi. Yang mana ini? Sebentar. Aduh, enggak ya, bukan yang ini Pak Yasri. Yang aku kirim ke Pak Yasri. Nah, ini misalkan Kabupaten Aceh, ada di Aceh Besar, ada di Aceh Singkil, ada di Aceh Utara. Kenapa? Ini saya masukin semua, Pak. Jadi bisa ngelihat. Kemiskinan ekstrimnya sekian, kemiskinan nasionalnya sekian, dan seterusnya. Di Sumatera Utara, di Nias, Batubara, Nias Utara, Nias Barat. Cuma yang saya concern di daerah Sumatera, hampir semua ibu kota provinsi itu ada loh. Apa namanya daerah-daerah yang miskin ekstrimnya tinggi, miskin nasionalnya banyak, percepatan pengentasan kemiskinannya juga lemah gitu ya. Saya sih di forum ini bilang ke Kemendagri kalau bisa yang 80 ini di blacklist dari insentif. Karena kinerjanya kurang, tapi kita bantu pensasaran program dari KL di pusat. Ini iya dong, masa upaya penghapusan kemiskinannya buruk kok diberi insentif, nanti mungkin dari Kementerian Keuangan bisa menyampaikan concernnya seperti apa. Tapi kami serahkan ke Kementerian Dalam Negeri nanti dalam penilaiannya supaya bisa sesuai gitu ya. Mungkin yang kemarin buruk, niat ke depan sudah baik, Bapak dan Ibu punya perencanaan yang baik, APBD-nya udah diperbaiki dan seterusnya bisa kita berikan apa namanya nilai juga. Itu silahkan saja dari Kementerian Dalam Negeri tadi. Cuma kami mengusulkan indeks kinerja kemiskinan ini yang sudah memuat berbagai macam dimensi untuk menjadi bobot penilaian yang bisa dinilai. Mungkin itu, kemudian Bapak dan Ibu kalau misalkan nanti ada apa namanya upaya-upaya yang dilakukan karena saya perlu apa namanya ini apa ya niat baik dari pemerintah daerah untuk bersama-sama
menghapuskan kemiskinan ekstrim terutama. Kami mohon nanti kalau sudah menerima ini, kalau ada dari Bapeda Provinsi untuk ngecek di kabupatennya, di setiap daerah, misalkan tadi ya Aceh Singkil gitu ya, Aceh Singkil itu daerahnya mana sih Bu? Yang perlu ini ada desa prioritas di masing-masing kabupaten. Semua kabupaten kota ada titik-titik prioritas. Desa-desa prioritas atau kelurahan-kelurahan prioritas itu adalah berkumpulnya penduduk miskin yang lebih dari rata-rata kabupaten kota dan infrastrukturnya terbatas. Jadi kalau infrastrukturnya terbatas, kalau ada pembangunan infrastruktur, kalau ada usulan-usulan pokir dari anggota dewan, tolong arahnya ke sana aja. Jadi kita punya preference yang teknokratik lah gitu ya. Pak, ini loh pilihannya. Ya kalau memang dapilnya ya kalau bisa di sini Pak, di sini dulu gitu kan. Nanti baru yang lain. Karena saya yakin proses penetapan lokasi, penetapan anggaran, tentunya ada proses-proses secara politik juga di luar dari teknokratik, tapi kita memberikan reference yang memiliki daya dorong yang lebih besar gitu daripada merem aja, nggak ada evidence base-nya. Mungkin itu aja Pak Yasrif dari saya sekilas, karena kan diminta sama teman-teman di Bangda, Bu, usulannya apa nih untuk penilaian indeks kinerja? Ini usulan kami dan kami sudah ada angkanya semua. Kita ambil dari Susenas yang terbaru 2025 September. Ada juga Maret yang September 2025, Maret 2026. Jadi angkanya 2. Jadi sudah angkanya udah masuk 2, indeks Gini rasionya juga ada yang baru. Dan kita berusaha fair gitu ya dan ada angkanya supaya ini bisa menjadi bagian dari komponen penilaian dan saat ini juga sedang ongoing jalan untuk menjadi fokus-fokus dari pembangunan atau upaya-upaya program dari 42 KL yang kita kolaborasikan di Intres 8. Mungkin dari saya itu aja singkatnya, nanti kita share datanya kalau mungkin dari masing-masing provinsi. Saya berharap dari Bapeda Provinsi sih untuk menjahit ini semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah dalam penyampaian. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Karo atas penyampaian. Saya rasa banyak pertanyaan yang akan disampaikan Bu, karena ini sangat mendetail beberapa hal yang, namun mungkin ditahan dulu pertanyaannya Bapak Ibu. Mungkin kita satukan setelah nanti paparan dari Pak Irianto. Tetapi ada beberapa yang bisa kita simpulkan yang disampaikan oleh Bu Niken tadi. Yang pertama mungkin terkait usulan indikator penilaian. Mungkin Pak dari Kemenko tidak menyampaikan, tidak ada perubahan komposisi penilaian mulai dari perencanaan, kinerja dan juga inovasi. Tetapi dalam indikator kinerja itu juga mungkin dihitung kembali kira-kira apa yang dengan memperhitungkan indeks beberapa lokasi, yaitu tingkat angka kemiskinan dan juga persentase kemiskinan itu dimasukkan dalam indikator-indikator penilaian tersebut. Juga ditambahkan juga kira-kira terkait kedalaman dan Gini rasio, sehingga betul-betul pada saat perhitungan kinerja dari pemerintah daerah dengan bisa memberikan perspektif yang betul-betul objektif terhadap angka-angka statistik yang sudah dipunyai. Jadi betul-betul penilaian tersebut bisa memberikan gambaran terkait kinerja dari pemerintah daerah. Yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Bu Karo, Bu Niken, terkait indeks prioritas kemiskinan. Tadi juga sudah disampaikan angka penilaiannya seperti apa, termasuk juga penetapan 88 daerah prioritas yang akan menjadi lokasi prioritas pada pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim untuk mendongkrak angka-angka yang disampaikan. Dan ini tidak tanggung-tanggung ya Bu ya, dari rapat tingkat menteri dijabarkan menjadi 88 lokasi prioritas. Saya rasa itu tadi yang disampaikan oleh Bu Niken, nanti kita akan perdalam kembali pada sesi diskusi. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Ketua Tim Teknikal dan Keistimewaan. Saya rasa hilirnya akan ke sana Pak, dari penilaian-penilaian dan indikator-indikator ini. Kami cuma memantapkan dulu penilaian agar betul-betul objektif, dan tadi seperti disampaikan oleh Bu Niken bahwa indikator penetapan lokasi prioritas betul-betul dengan angka-angka teknokratik. Jadi ini mudah-mudahan dengan angka-angka teknokratik dan juga objektif seperti ini
penilaian dan insentif yang diberikan oleh Kementerian Keuangan bisa lebih maksimal dan lebih optimal dalam mencapai target bersama. Selanjutnya kami silakan Pak Irianto untuk memberikan paparan terkait arah kebijakan dalam pencapaian atau penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di tahun 2027. Kami silakan Pak. Izin. Terima kasih Pak Pimpinan, Pak Yasril. Yang kami hormati Bapak Direktur SUPD 3, Dirjen Bina di Ken, Kepala Biro. Izin Pak, suaranya tidak terdengar. Terima kasih. Di transfer pada daerah itu juga memang diarahkan untuk program-program kemiskinan, gitu ya. Ada dana desa dulu, gitu ya. Kemudian DAU dan seterusnya, gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu ada instrumen lain dari transfer ke daerah yang kita kenal sebagai dana insentif fiskal, gitu ya. Saya langsung lompat kepada slide berikutnya, yang mana ini juga kita berikan kepada pemerintah daerah, gitu ya, atas kinerja. Nah, ini berhentinya di kinerja, ya artinya tergantung nanti prioritas nasional, prioritas pemerintah ini untuk kinerja mana yang mau kita berikan insentif, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu, insentif fiskal ini sebenarnya adalah dana yang kita berikan atau alokasi yang kita berikan untuk memacu daerah untuk meningkatkan kinerja-kinerja pada area tertentu, gitu ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang HKPD sendiri, itu ada area yang memang didorong, gitu ya, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintah, dan pelayanan dasar. Tetapi kinerja lain juga diperkenankan, gitu ya. Bapak Ibu, sehingga banyak permintaan dari teman-teman kementerian, gitu ya. Kami contohkan, umpamanya untuk sektor kesehatan, mereka juga minta beberapa indikator kesehatan itu bisa diberikan insentif dan seterusnya, ya. Dan kebetulan hari ini kita ketemu untuk melihat bagaimana kita bisa memberi insentif kepada program-program atau capaian-capaian kinerja dalam penuntasan kemiskinan. Bapak Ibu, kita juga perlu perhatikan bahwa insentif fiskal ini desainnya atau prinsip pemberian alokasinya, gitu ya. Prinsip pemberian alokasinya ini juga diatur, gitu ya, agar seluruh daerah itu memiliki kesempatan yang sama, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, seluruh kabupaten kota provinsi memang diminta untuk ikut di dalam upaya peningkatan kinerja, gitu ya. Kemudian objektif, terukur, dan seterusnya, gitu ya. Ini prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi, gitu ya. Ini karena ada beberapa KL yang memang meminta insentif kepada sektor-sektor tertentu, tetapi secara ketentuan atau secara prinsip ini tidak dapat dipenuhi, gitu ya.
sehingga kami belum bisa memberikan insentif pada sektor-sektor yang diminta tadi. Saya lanjut ke slide berikutnya. Bapak Ibu, alokasi dana insentif fiskal ini kalau beberapa waktu sebelumnya, saya lanjut di slide berikutnya, beberapa waktu sebelumnya, gitu ya, di mana kita bisa melihat pada tabel alokasi insentif fiskal itu sebenarnya ada di rata-rata sekitar 7-8 triliun setiap tahun, gitu ya. Tetapi sejak 2025, kemudian masuk ke 2026, itu mengalami penyesuaian alokasi yang cukup signifikan, gitu ya, di mana kita bisa lihat di sini bahwa tahun 2026 itu pagunya hanya sebesar 1,8, gitu ya, penurunannya cukup banyak, gitu ya. Bapak Ibu, pemberian insentif ini sendiri mengalami banyak tantangan, gitu ya. Selain pagu yang turun, gitu ya, kita juga mencatat beberapa indikator kinerja yang memiliki irisan, gitu ya. Nanti kita juga akan coba rapikan, gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada irisan sehingga seluruh indikator itu bisa kita dorong secara maksimal. Kemudian kami juga menemukan bahwa banyak indikator-indikator yang sifatnya administratif, gitu ya. Ini nanti kita dorong lebih kepada kinerja realnya, gitu ya, agar upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu lebih kepada intervensi langsung, gitu ya, kinerja langsung, gitu ya. Kemudian kami juga mencatat bahwa informasi tentang mekanisme itu belum terlalu dipahami oleh pemerintah daerah, gitu ya, sehingga mungkin pada forum ini juga kami melihat sebagai forum kami menyampaikan informasi, gitu ya, terkait dana insentif fiskal, sehingga nanti Bapak Ibu bisa terhindar dari dalam tanda petik ya oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab, gitu ya, sehingga kalau kita mengetahui prosesnya, alokasinya, penghitungannya, maka Bapak Ibu lebih bisa mengupayakan kinerja untuk mendapatkan insentif fiskal. Saya lanjut. Bapak Ibu, kalau kita berbicara kemiskinan, sebenarnya dukungan insentif fiskal untuk penanganan kemiskinan ini sudah kita berikan dari tahun 2019, gitu ya, 2019. Tapi ini nggak apa-apa, kita potret saja sedikit yang tahun 2024 sama 2025. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bilang kinerja, nah ini ada 20 area kinerja yang kita berikan insentif, gitu ya. Sehingga dengan pagu yang semakin menurun, gitu ya, maka mungkin Kementerian Keuangan akan mengambil langkah-langkah prioritasi, gitu ya. Apakah itu pada area kinerja atau kepada jumlah daerah yang bisa kita berikan insentif, gitu ya. Karena memang pagunya turun cukup jauh ya Bapak Ibu. Gitu ya. Itu gambarannya. Kemudian saya masuk kepada 2026. Saya lanjutkan slide berikutnya. Bapak Ibu, 2026 kita punya pagu 1,8. Tetapi ini saya belum tahu akan ada berapa area kinerja yang bisa kita berikan insentif, gitu ya. 1,8 ini bukan pada 1 atau 2 kinerja saja, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu jangan bilang, wah ini karena forum kemiskinan terus Pak Irianto datang bilang 1,8 itu artinya semua buat kemiskinan. Enggak ya, kita harus berbagi. Karena ada beberapa kebijakan yang memang harus kita dukung juga, seperti investasi daerah, gitu ya, pengendalian inflasi dan seterusnya, gitu ya. Di mana kemiskinan itu juga menjadi prioritas di 2026 ini, gitu ya. Sehingga nanti kita coba lihat kira-kira berapa banyak dari 1,8 ini bisa kita siapkan untuk memberikan insentif. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh Bu Karo tadi ya, 88 daerah. Kalau yang jelek, maaf. Kalau yang daerah prioritas, oh iya karena dia jelek, maka perlu cepat diintervensi ya. Nah, gitu ya. Tetapi untuk 2027 saat ini yang bisa kami siapkan pada triwulan 1 atau triwulan 2 ini, yang utamanya adalah mempertajam indikator penilaian kinerja. Gitu ya. Ini yang mungkin kita harus garis bawahi, terutama untuk pengelolaan keuangan Pemda, pelayanan dasar, dan juga upaya peningkatan kesejahteraan. Yang tentunya di dalamnya ada juga kemiskinan. Gitu ya. Bapak Ibu, kita bisa lihat selanjutnya
di 8 program prioritas ya 2027 gitu ya. Ada kemandirian energi, air dan seterusnya, di mana penurunan kemiskinan ini juga menjadi prioritas gitu ya. Sehingga mudah-mudahan nanti setelah APBN kita mendapat pagu, kita juga bisa memberikan dukungan insentif untuk area kinerja pengurangan atau penuntasan kemiskinan. Nah, saya izin juga masuk kepada data-data yang tadi disampaikan oleh Bu Diken, gitu ya. Saya di slide berikutnya, Bu. Jadi kami setuju, Bu, bahwa kemiskinan ini memang 8,47 gitu ya. Tetapi kalau kita lihat distribusinya, maka itu menjadi tantangan sendiri, ya. Di mana kalau wilayah timur, gitu ya, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, gitu ya, itu relatif tinggi, gitu ya. Tetapi kalau secara jumlah, gitu ya, maka dia akan ada di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten, dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga tantangan ini sepertinya sudah mendapatkan sedikit simulasi ya Bu, ya, di mana ada 4, kalau tadi kami perhatikan dari paparan Ibu Niken, itu ada 4 dimensi yang coba dimasukkan ke dalam pengukuran kinerjanya, gitu ya, mulai dari skala sampai gini rasio pun dimasukkan, gitu ya, sehingga itu menjadi fair, area kompetisinya menjadi fair, ya. Nah, ini kami harapkan juga nanti solusi-solusi lainnya juga kita bisa dapatkan agar intervensi atau dana insentif yang relatif turun ini bisa tetap kita optimalkan dan kita bisa prioritaskan kepada daerah-daerah yang memang bagus di dalam kinerja penuntasan kemiskinan nasional ataupun kemiskinan ekstrim, ya. Nah, Bapak Ibu, saya izin masuk lagi ke slide berikutnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari 2019 sampai dengan 2025 itu area kinerja penurunan kemiskinan atau penuntasan kemiskinan itu terus kita berikan, gitu ya. Bahkan sejak tahun 2022 itu kita berikan ada juga tambahan di tahun berjalan kita berikan, ya. Sehingga di slide selanjutnya, sehingga kami mencatat bahwa kemiskinan ekstrim ini sudah kita berikan sejak 2024, gitu ya. Nah, sayangnya nih Bapak Ibu, memang di 2025 itu terjadi refocusing, gitu ya. Baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah kita mengalami refocusing semua, gitu ya. Sehingga beberapa area kinerja tidak mendapatkan alokasi insentif fiskal, gitu ya. Nah, tetapi gambarannya kami mencatat di slide selanjutnya, Bapak Ibu, bahwa pada tahun 2025 sebenarnya sudah sempat kita melakukan pembahasan, gitu ya. Ini juga dengan Kemendagri ya, Pak Bu Karo dan Pak Yasrib ya. Sebenarnya sudah sempat dilakukan ini, cuman memang secara waktu ini sudah, ya. Sehingga ini waktu itu terkena refocusing lah, gitu ya, sehingga memang tidak sempat kita berikan, gitu ya. Nah, kami berharap di tahun 2026 ini, gitu ya, kita bisa menyiapkan lebih baik, tetapi juga dengan constraint waktu ya, Bapak Ibu, gitu ya, di mana sebenarnya kalau target dari Kementerian Keuangan, Bu Karo, itu kita harusnya bisa memberikan alokasi di triwulan 3. Triwulan 3 itu ya berarti kalau nggak Juli, Agustus, September, gitu ya. Itu kami lagi lakukan pemetaan seluruh kinerja yang tadi ada 20. Kita coba petakan ketersediaan data, gitu ya. Kemudian kami juga lakukan pemetaan mana yang sifatnya kinerja langsung, mana yang sifatnya kinerja administratif dan seterusnya, gitu ya. Sehingga nantinya kami bisa memilih atau pemerintah bisa memilih, gitu ya, mana indikator-indikator yang memang prioritas, kita sesuaikan dengan prioritas nasional, tetapi juga indikator-indikator pembentuknya itu adalah indikator-indikator kinerja yang langsung, gitu ya. Sehingga pada forum ini kami berharap kami juga diberikan masukan, gitu ya, kira-kira indikator kinerja yang memang dari sisi insentif itu akan mampu mendorong pemerintah daerah untuk bisa melakukan
belanja yang lebih banyak, belanja yang lebih bagus kepada area penurunan kemiskinan gitu ya, seperti tadi disampaikan oleh Bu Karo gitu ya. Itu yang mungkin nanti akan kita siapkan bersama-sama. Bapak Ibu, itu sedikit pengantar dari saya gitu ya. Nanti kalau berbicara uangnya, ya kita belum punya gambaran, tetapi gambaran awal kita akan berikan di triwulan 3. Kami juga belum tahu pagunya berapa, dan mungkin daerah prioritas, bukan daerah prioritas, daerah yang akan kita berikan gitu ya, mungkin tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, mengingat pagu yang juga berkurang signifikan gitu ya. Mungkin 50 daerah gitu ya. Kalau sebelumnya itu kan bisa sampai 100-150 daerah gitu ya. Dengan pagu yang sekarang mungkin kita lakukan prioritasi kembali. Baik Bapak Ibu, itu sedikit pengantar dari saya terkait insentif fiskal. Mudah-mudahan ini juga menjadi semangat bagi Bapak Ibu dalam melakukan berbagai upaya untuk penuntasan kemiskinan ekstrim di daerahnya masing-masing. Lebih kurangnya kami mohon maaf, izin kami kembalikan ke pimpinan rapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irianto atas paparan yang sudah disampaikan. Secara prinsip para narasumber sudah senada. Pak Irianto juga akan mengusahakan pada triwulan 3 tahun 2027 juga sudah bisa di fiskal. Sementara untuk indikator-indikator penilaian, tadi juga Pak Irianto sudah menyampaikan bahwa setuju dengan Bundegen agar angka-angka kemiskinan baik persentase maupun jumlah dengan indikator penilaian yang diberikan